Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan memasuki bab baru yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Kali ini bab tersebut berjudul laknat Allah bagi anak yang melaknat orang tuanya. Apa judulnya? Laknat Allah bagi anak yang melaknat kedua orang tuanya. Apa maksudnya laknat Allah dan apa maksudnya anak melaknat? Ya. Kalau kalimat laknat Allah maka artinya adalah Allah menjauhkan seseorang dari rahmatnya. Jadi kalau kita mendengar sebuah hadis ya atau ayat Al-Quran yang di situ menyebutkan Allah melaknat seseorang, Allah melaknat suatu kaum, maka maknanya adalah Allah menjauhkan orang tersebut, mengusir orang tersebut dari rahmatnya. Rahmat itu artinya apa? Kasih sayang. Alias orang tersebut tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah. Nah, kasih sayang dari Allah itu bisa bersifat materi, bisa bersifat non materi. Jadi rahmat Allah itu ada yang sifatnya materi, ada yang sifatnya non materi. Ada orang-orang yang dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya yang bersifat materi. Dan ada orang yang dijauhkan dari rahmat Allah yang bersifat non materi. Lebih ringan mana? Gak dapat rahmat Allah yang sifatnya materi atau non materi? Nah, dua-duanya berat ya. Yang materi contohnya apa? Harta, itu materi. Kesehatan, itu materi. Non materi adalah ketenangan, hidayah. Ya. Ada sebagian orang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla, artinya nggak dapat rahmat berupa materi. Usahanya gagal terus. Usaha ini gagal, usaha ini gagal, usaha ini gagal. Ada orang yang nggak dikasih rahmat Allah yang bersifat materi, sakit terus. Berobat ini nggak sembuh, nggak ini sembuh, nggak ini sembuh, nggak sembuh terus. Ini rahmat yang sifatnya apa? Materi. Ada rahmat yang sifatnya non materi. Apa tadi contohnya? Ketenangan hati. Ada orang dikasih sama Allah rahmat materi, kaya raya, tapi nggak tenang hatinya. Hatinya nggak tenang, gelisah terus, nggak nyaman. Ya. Susah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Malas untuk ngaji, malas untuk baca Quran. Ini berarti dia nggak dapat rahmat Allah yang sifatnya non materi. Siapa orang yang akan mendapatkan laknat Allah yang materi maupun yang non materi? Yaitu orang yang melaknat orang tuanya. Anak yang melaknat orang tuanya. Seperti apa anak yang melaknat orang tuanya? Mari kita dengarkan hadis nomor 17 yang ada di halaman 30. An Abi Tufail qal su'ila Aliun hal khassakum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussa bihi an-nasa kafah. Dari At-Tufail, dari Abu At-Tufail, beliau menyampaikan bahwa suatu hari Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali bin Abi Thalib? Khalifah yang keempat, ya. Sekaligus adalah menantu dari Rasulullah SAW dan juga termasuk keluarga Nabi, Ahlul Bait. Ya, sudah Ahlul Bait ya, karena anak dari Abu Thalib, dan Abu Thalib adalah pamannya Rasul SAW. Berarti Ali sendiri udah Ahlul Bait. Nikah sama putri Nabi SAW. Berarti kan luar biasa. Ya, betul-betul punya kedekatan hubungan kekeluargaan dengan Nabi SAW. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, apakah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan wasiat khusus entah itu isinya Al-Quran atau hadis Nabi SAW
kepada kalian wahai ahlul bait. Ahlul bait tadi apa maksudnya? Keluarga Nabi SAW. Yang wasiat tersebut oleh Nabi enggak diberikan kepada selain kalian. Jadi apakah kalian pernah mendapatkan hadis khusus, ayat khusus yang itu enggak diberikan kepada selain kalian? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ma khassana Rasulullah SAW bi syai'in lam yakhussa bihin nas. Nabi SAW tidak pernah memberikan wasiat khusus bagi ahlul bait yang itu tidak diberikan kepada orang lain. Artinya Nabi nggak pernah melakukan itu. Apa yang disampaikan kepada kami ahlul bait seperti apa yang disampaikan kepada siapa? Kaum muslimin secara umum. Ya. Hadis yang disampaikan kepada kami keluarga Nabi sama seperti hadis yang beliau sampaikan kepada masyarakat umum. Ayat yang disampaikan kepada kami ahlul bait sama seperti ayat yang disampaikan kepada masyarakat secara umum. Berarti ini mematahkan dustanya orang Syiah yang mengatakan bahwa ahlul bait itu punya hadis khusus yang berbeda dengan hadis yang dimiliki oleh umumnya masyarakat. Ya, terpatahkan dengan apa yang disampaikan oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Illa ma fi qirabi sayfi, kecuali wasiat yang aku tulis dan aku simpan di wadah pedangku. Lah, itu ada wasiat khusus. Itu ada wasiat khusus. Nanti kita akan jelaskan isinya apa. Ya, isinya apa? Kata Ali bin Abi Thalib, ada pernah Nabi SAW kasih wasiat kepada kami, saya tulis di sebuah lembaran, kemudian saya simpan di mana? Wadah pedangku. Ya, berarti gak sembarang orang bisa buka. Karena disimpan di mana? Di wadah pedang. Ya. Summa akhraja sahifatan. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengeluarkan lembaran tersebut. Fa idza fiha maktubun, ternyata di situ tertulis kalimat-kalimat yang akan saya sampaikan sekarang. Sebelum kita sampaikan apa kalimat itu, adanya lembaran yang di situ tertulis hadis Nabi SAW. Itu menunjukkan bahwa hadis Rasul SAW sudah mulai ditulis di zaman beliau masih hidup. Apa? Hadis Nabi SAW sudah mulai diapakan? Ditulis kapan? Sejak Nabi SAW masih hidup. Contohnya lembaran yang ada di wadah pedangnya siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena ada sebagian orang mengatakan, oh hadis Nabi itu telat nulisnya. Nulisnya sudah Nabi wafat 2 abad baru mulai ditulis. Jadi sangat mungkin hadisnya sudah nggak valid lagi. Ada yang ditambah, ada yang dikurang, ada yang diubah. Ya. Ini muncul dari orang-orang orientalis yang ingin membuat kita umat Islam ragu dengan hadis Nabi SAW. Padahal realitanya nggak demikian. Sejak Nabi SAW hidup sudah pada nulis para sahabat hadis-hadisnya. Salah satunya adalah apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Baik, apa isinya? Mari kita dengar. Apakah isinya berbeda? Apakah hadisnya berbeda dengan hadis yang kita ketahui yang diberikan oleh Nabi kepada masyarakat umum? Ternyata tidak berbeda. Apa isinya? 1. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Isi dari lembaran itu adalah 1. Rasul SAW bersabda, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. 1. Allah melaknat siapa? Orang yang menyembelih untuk selain Allah. Kenapa dilaknat sama Allah? Karena orang tersebut melakukan perbuatan syirik. Ya, menyembelih untuk selain Allah, berkurban untuk selain Allah. Harusnya berkurban itu untuk siapa? Untuk Allah. Untuk selain Allah contohnya apa? Cilacap. Apa itu? Sedekah laut. Ya.
Menyembelih sapi untuk siapa? Nyi Roro Kidul. Ya. Nini apa Nyi? Wis tua lah. Ya. Itu kan untuk selain Allah. Harusnya untuk siapa? Untuk Allah. Satu, yang dilaknat oleh Allah adalah orang yang apa tadi? Menyembelih untuk selain Allah. Kalau untuk yang nunggoni wit wiringin sama enggak? Sama. Karena itu selain Allah. Ya. Yang bau reksa anu Gunung Kawi sama aja. Enggak boleh. Itu termasuk kesyirikan. Makanya dilaknat oleh Allah. Yang kedua, la'anallahu man saraqa manaral ard. Yang kedua yang ada dalam lembaran itu adalah Rasul SAW bersabda, Allah melaknat orang yang mencuri tanda tanah. Patok diapain? Dicuri. Ya. Kalau dicuri terus jadi apa? Ya bersengketa lah antara satu orang dan orang yang lain. Kemarin ada tandanya, sekarang kemana tandanya? Enggak Ustaz, enggak nyuri, coba geser aja. Gimana? Kalau cuma geser gimana? Hah? Sama enggak boleh. Karena dalam riwayat Muslim disebutkan ghayyara manaral ard, mengubah. Jadi ada yang mencuri, ada yang mengubah. Mengubah itu maksudnya geser. Ya. Karo maculi gawe galengan, karo apa? Geser patok. Mau nukur semuanya tok. Gesernya kan cuma segini. Enggak apa-apa. Papa apa enggak apa-apa? Ya apa-apa lah. Walaupun cuma segini tetap enggak apa-apa. Karena segini itu sampai 7 lapis bumi. Makanya nanti orang yang suka menyerobot harta atau tanah orang lain nanti di hari kiamat disuruh gotong di pundaknya sini tanah segini tapi tebelnya itu 7 lapis bumi. Gimana? Ya ambruk lah, nggak kuat. Ya. Oke, nggak mindah patok, nggak nyuri patok, cuman memanipulasi surat tanah sehingga tanah orang lain jadi milik sendiri. Gimana? Lebih parah mana? Karena bukan hanya ngambil sebagian tanah orang lain, tapi semuanya. Ini masuk ke dalam laknat Allah Azza wa Jalla. Sudah berapa ini? 2. Baik. Yang ketiga, la'anallahu man la'ana walidayh. Ya, ini yang perlu kita garis bawahi. Allah melaknat anak yang melaknat orang tuanya. Melaknat orang tua itu seperti apa? Bisa secara langsung, bisa secara tidak langsung. Yang secara langsung contohnya adalah ketika ada anak mencaci maki orang tuanya. Nah, ini makna laknat kalau manusia yang mengucapkan, maknanya adalah mencaci maki. Anak mencaci maki orang tuanya, menjelek-jelekkan orang tuanya, mendoakan keburukan untuk orang tuanya. Langsung ngomong seperti itu. Wah, ini serem ini. Akan dilaknat oleh Allah, materi maupun non materi. Anak yang seperti ini usahanya akan susah terus. Kalaupun suatu saat gampang, maka tidak akan berkah karena dia diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Ini anak yang melaknat langsung. Ada yang tidak langsung. Melaknat tidak langsung itu bagaimana? Anak bertengkar sama orang lain. Bertengkar sama orang lain. Kemudian anak ini, si A ini jengkel, akhirnya mencaci maki orang tuanya lawan tengkarnya tadi itu. Ya, si A sama si B ya. Si A sama si B tengkar. Si A ini nggak tahan, akhirnya karena jengkel dia mencaci maki orang tuanya si B. Wah, si B kan nggak terima. Apa yang dilakukan si B? Balas mencaci maki orang tuanya si A. Berarti si A ini telah melaknat orang tuanya. Kenapa? Karena gara-gara dia ada orang lain melaknat orang tuanya.
Dan ini pun juga mendapatkan laknat dari Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan hanya orang yang melaknat secara langsung, tapi juga orang yang melaknat orang tuanya secara tidak langsung. Dia jadi pemicu dilaknat dan dicaci makinya orang tua dia gara-gara dia mencaci maki orang tua orang lain. Ini masuk juga. Dan yang terakhir, la'anallahu man awa muhditha. Allah melaknat orang yang mendukung, melindungi, membela orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Siapa itu orang yang melakukan kerusakan di muka bumi? Penjahat, ya, pencoleng, perampok, termasuk juga orang-orang yang mengedarkan bid'ah, bukan mengedarkan narkoba, termasuk juga mengedarkan narkoba juga termasuk membuat kerusakan di muka bumi. Dua-duanya ini tidak boleh dilindungi, tidak boleh didukung, karena siapa yang mendukung perbuatan jahat tersebut maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah Azza wa Jalla. Ini hadis yang kita pelajari pada siang hari ini. Mudah-mudahan bisa kita mengerti, kemudian kita hindari hal-hal buruk tadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.